Setelah rapat pembahasan tindak lanjut pasca banjir yang melanda 3 desa Kamis 19 Mei malam, BPBD bersama sejumlah lembaga penanggulangan bencana lainnya sepakat mengeluarkan surat rekomendasi penetapan status tanggap darurat terhadap 3 desa yakni Desa Olaya, Desa Air Panas, dan Desa Kayubok. BPBD Kabupaten Parigi Motong gelar rapat pembahasan tindak lanjut pasca banjir yang melanda Desa Olaya, Desa Air Panas, dan Desa Kayuboko. Diketahui terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi pada Kamis malam sekitar pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat sehingga 3 desa tersebut diterjang banjir. Wakil Bupati Parigi Motong Badrun Gai bersama dengan aparat pemerintah daerah lainnya langsung meninjau lokasi terjadinya banjir. Berdasarkan data sementara BPBD, di Dusun 1 Desa Olaya terdapat 41 kakak terdampak banjir, sedangkan pada Dusun 4 120 kakak. Kemudian Desa Air Panas sebanyak 65 kakak dan Desa Kayuboko sebanyak 10 kakak. Terkait hal tersebut, Sekretaris BPBD Kabupaten Parigi Motong Rifai mengatakan dari 6 kriteria penerbitan surat rekomendasi tanggap darurat, ketiga desa tersebut masuk dalam kriteria. Hingga kata Rifai, pihak BPBD diberikan waktu 2 kali 24 jam untuk melakukan riset data, baik kerusakan infrastruktur, rumah warga, dan penyebab dari banjir yang terjadi. Kami sudah paparkan masalah di danau, kemudian keadaan situasi terkini, kemudian kami sandingkan dengan peraturan Bupati nomor 32 tahun 2021 tentang keadaan satuan darurat, keadaan status tanggap darurat bencana. Nah, di situ memang keputusan rapat dari 6 kriteria keadaan status tanggap darurat itu memang semuanya masuk untuk diterbitkan. Jadi keputusan rapat ini kami merekomendasikan, tim ini merekomendasikan untuk menerbitkan SK tanggap darurat. Tapi tentunya ini akan kami bawa kepada pimpinan lagi, kepada Pak Bupati untuk memaparkan hasil dari pertemuan ini, dan kalau Pak Bupati akan menyetujui dan sebagainya nanti akan diterbitkan SK-nya, SK tanggap darurat dan sebagainya. Karena kami cuma diberikan waktu 2 kali 24 jam untuk melakukan rapat ini setiap kejadian bencana. Tim TXC sendiri mempunyai waktu sampai sebentar malam untuk melakukan analisa. Kemudian mengumpulkan data-data, kerusakan dan sebagainya. Tentunya ini akan berkaitan dengan bantuan, kemudian perbaikan infrastruktur yang rusak dan sebagainya. Data-data ini akan sangat penting. Karena data ini kami akan bawa, kami akan bantu, kemudian kami akan laporkan juga ke pusat juga, ke provinsi. Saat pelaksanaan rapat, pemerintah desa juga mengeluarkan keluhan terkait penyebab banjir yang diduga karena jebolnya tanggul di wilayah pertambangan Kayuboko. Apalagi kalau sudah tanggul di atas. Kalau untuk menghentikan tanggul di atas memang itu tidak punya hak. Tapi ya itu usulan. Usulan kalau bisa memang kalau bisa ya dihentikan. Cuma di sini tidak berhak, karena itu mungkin yang berwenang yang penguasa. Terutama kementerian. Sementara itu, Rifai mengungkapkan pihaknya masih kekurangan pengadaan logistik seperti tenda, sehingga akan mengusulkan ke provinsi agar bisa membantu dalam pengadaan tenda bagi masyarakat yang terdampak. Kami terus terang saja kekurangan tenda, makanya kami dengan seperti ini kami juga minta bantuan ke provinsi, karena kalau kita melihat cuaca juga ini laporan dari BMKG untuk beberapa minggu ke depan ya cuacanya masih seperti ini, jadi kami waspada saja untuk seperti ini, karena itu persediaan kami juga kan kebetulan sudah habis juga di gudang. Dengan ini keadaan ini kami juga minta bantuan ke provinsi dan pusat untuk diberikan bantuan tenda dan sebagainya. Ia menambahkan saat ini sebagian masyarakat yang mengungsi sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Sebagian sudah kembali, ada yang masih bertahan di rumah keluarga. Seperti itu. Dari Studio Mini Kabar Saurus TV mengabarkan. Terima kasih, sampai jumpa di kabar selanjutnya.